Oke, halo semuanya. Di sini gua mau jelasin, gimana caranya pakai, cheat sheet untuk AKL. Oke, mungkin sebelumnya gua bakal jelasin apa aja sih isi dari cheat sheet ini. Oh iya, untuk video ini gue cuma jelasin cheat sheet bagian satu, yaitu, cheat sheet-nya mengakomodir dari materi konsolidasi sampai pre-acquisition income, karena dari situ udah nggak connect lagi sama konsolidasi kan, jadi itu udah cheat sheet yang berbeda nanti di bagian 2. Oke, mungkin pertama, dari cheat sheet terlebih dahulu ya. Jadi di sini bisa kalian lihat ada sheet input, terus ada di sini kalian bisa input-input, kalian cuma input di sini ya, malah. Kalian cuma input di sini, terus ada sheet bond calc. Nah, ini fungsinya untuk nanti ngitung bondnya, kalian bakal pakai ini. Terus ada perhitungan. Nah, di sini kalian bakal melihat perhitungannya, nggak ngapa-ngapain sih kayaknya di sini. Ini yang item-item ini adalah buat nge-hide ya, maksudnya biar kalian nggak bingung nyalin yang mana nanti. Jadi yang nggak diperlukan gua hide gitu. Menyesuaikan sama yang kalian input nanti. Terus ini ada jurnal di buku P. Nah, ini buat jurnal untuk di buku P. Ini ada jurnal ini maksudnya jurnal konsolidasi ya. Ini jurnal konsolidasi. Terus sama ada worksheet konsolidasinya. Itu untuk part 1, bagian 1 ya, bagian 1 cheat sheet-nya. Oke, mungkin pertama dari input ya. Nah, mungkin sebelum gue jelasin terkait cara-cara inputnya. Nah, gue jelasin letak-letaknya dulu ya. Di sini ada input data terkait akuisisinya. Ya, ini data yang paling umumnya ya, dari akuisisi, terus sama data perusahaannya. Nah, di sini cheat sheet gue mengakomodir untuk transaksi untuk jarak dari akuisisi ke konsolidasinya itu sampai 5 tahun gitu. Jadi, sini kalian bisa masukin data pertama, pas akuisisinya, ini untuk akuisisinya, ini pas tahun pertama, tahun berikutnya, ini 2 tahun setelahnya, ini 3 tahun setelahnya, ini 4 tahun setelahnya. Jadi ada 5 tahun totalnya. Nah, di sini kalian masukin data access ada di sini. Terus di sini ada eh, data untuk transaksi intercompany yang inventory. Di sini bisa mengakomodir 2 transaksi. Ya, ada transaksi 1 sama transaksi 2. Terus ada non depreciable, aset tetap yang non depreciable alias land ada di sini. Sama ini untuk yang depreciable ada di sini. Kalian bisa pilih juga aset tetapnya. Terus di sini ada untuk bond. Ada di sini. Ini ada bantuan untuk mencari MR-nya. Sama terakhir kalau ada transaksi resiprokal lainnya kayak accounts payable atau dividends payable, itu bisa di sini gitu. Ini tombol untuk lihat jurnal dan perhitungannya. Nah, kenapa gue jelasin letak-letaknya dulu? Nah, karena takutnya kalian mungkin ada yang nggak latihan pakai ini, terus kalian buru-buru dan kalian nggak lihat judulnya gitu, kalian bingung sendiri nanti isinya di mana. Nah, lebih baik kalian ya kalau bisa dihafalin lah ya letak-letaknya, jadi tahu gitu. Oh, ini harus diinput di sini, di sini, di sini gitu. Nah, jadi yang paling penting dari cheat sheet ini adalah kebenaran input kalian. Kalau input kalian udah benar, kesananya ya santuy, bakalan udah benar gitu. Karena apa? Karena semuanya di sini tuh udah otomatis gitu. Perhitungannya tinggal lihat, udah jadi, nggak perlu kalian apa-apain lagi. Jurnal juga udah jadi, tinggal mungkin konsolidasi gitu. Jadi kalian cuma input di sheet input sama di sheet konsolidasi ini untuk saldo awalnya. Oke, jadi secara umum dulu ya, untuk sel yang warna hijau, ini boleh kalian input, karena nggak ada rumus di sini kan, kosong. Terus ada sel warna kuning kayak gini. Ini sudah ada rumusnya, tapi boleh kalian tipe kalau misal kalian udah tahu jumlahnya ya. Sama sheet putih kayak gini nih, ini putih yang kayak gini. Nah, ini udah ada rumus dan kalian jangan diapa-apain kalau bisa. Dimin aja. Ini buat hasil soalnya. Di kesananya bakal banyak sheet warna putih. Oke, untuk tutorial ini gue akan pakai soal tryout intensif, karena menurut gue sangat diakomodir oleh cheat sheet ini ya. Ya dah. Nah, pertama, kalian input data perusahaan ya.
Oke, pertama kan ditanya tadi kan metodenya apa. Nah, juga begitu kalian lihat soal, kalian harus langsung lihat ke bawah nih. Karena biasanya metode ditulisnya di situ tuh. Nah, misalnya di sini nih. Di sini nggak ada ya. Tapi biasanya di bawah sih ya. Dia tuh pakai metode apa. Ini kayaknya nggak ada ya. Oke, ada misal ini apa ya? Misal ekuitas deh ya. Misal ekuitas deh ya. Karena gue lupa ini metode apa kemarin ya. Ekuitas misalnya. Nah, kalian langsung masukin. Terus tanggal akuisisinya kalian masukin. Nah, di sini ada yang perlu kalian perhatikan. Setiap kalian diminta tanggal di cheat sheet ini, kalian masukin pertama dengan format bulan, hari, baru tahunnya, ya kan? MMDDYYY. Nah, terus kalau dia tanggalnya itu kurang dari tanggal 15, kalian buletin ke tanggal 1. Jangan kalian jangan kalian tulis sesuai di soal gitu kayak misal akuisisi tanggal 2 Januari gitu kan. Nah, itu kalian masukin aja 1 Januari. Nah, jangan dibikin tanggal 2. Kenapa? Nanti jatuhnya kalau tanggal 2 itu nanti si Excel ini ngitungnya dia akuisisi interim gitu jatuhnya. Padahal cuma kayak 1 hari doang kan. Nah, itu bakal salah nanti perhitungannya. Jadi lebih baik kalau kurang dari tanggal 15 mau diminta dimanapun ya tanggal itu kalian ubah jadi tanggal 1 kalau bisa. Kalau kurang dari tanggal 15 ya. Dan ini misal akuisisi ini untung mas tanggal 1 Januari ya. Kita tulis di 1 Januari. Sekarang masukin tahun akuisisinya 2019. Terus masukin tahun konsolidasinya. Ini diminta konsolidasi tahun apa nih 2020 berarti ya. Ya 2020. Masukin 2020. Nah, ini karena bukan kasus bukan kasus akuisisi interim, jadi ini kosongkan saja jurnal preakuisisi. Nah, terus ini kan kita udah masukin tanggal nih. Tapi ini kolom yang multiplier ini nilainya value. Nah, ini troubleshootnya adalah kalian ubah di rumus 31 12 ini jadi dibalik 31 sama 12-nya. Jadi 12 jadi 31. Nah, kenapa ini tiap Excel soalnya beda-beda, guys. Jadi nggak tahu Excel, nggak tahu laptopnya yang beda-beda. Jadi kadang kalau menerima rumus ini tuh harus dibolak-balik ininya. Tapi kalau misalnya nggak value ya ya udah gitu, bagus berarti aman. Oke, lanjut. Kita lihat biaya akuisisinya berapa. Ini biaya akuisisinya adalah 1620.000. 1620. Terus persentase yang diakuisisinya 90%. Nah, di sini bisa kalau misalnya di soalnya diketahui fair value NCI ya kalian isi ya, tapi kalau enggak ya udah biarin aja tidak. Nah, habis kalian input data akuisisi ini, kalian lanjut ke input data perusahaan. Masukin deh data-data yang diperlukan apa awal, common stock kayak gitu-gitu. Nih, misal nah ini nih. Pada saat itu nilai modal saham biasa dan laba ditahan stream adalah 1.500.000. Berarti modal saham biasa sejuta, RE 500.000, kan? RE 500.000. Nah, kalian isinya jangan lupa kalian isi di yang subsidiary. Jadi kalau misalnya diketahui juga data yang parent, nah itu ya udah kalian isi di parent gitu. Ini common stock 1 juta. Terus kalian masukin data-data yang lainnya. Ini untuk akses nanti. Oke, mungkin cukup ya untuk data perusahaannya. Nggak ada lagi di sini. Ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Net income, dividen. Oh ya, terkait untuk input ini guys, kalau misal net income nih diketahui, misalnya net income-nya diketahui, ini kan kebetulan untuk tahun 2019 kan net income-nya nggak diketahui. Nah, kalau misalnya net income-nya diketahui, kalian harus cari nih dividen setelah akuisisinya berapa, dividen yang setelah akuisisi ya, bukan yang sebelum. Karena ini untuk yang pre-akuisisi nanti.
Kalian harus cari, kalau harus diupayakan untuk dapat dividennya. Kalau misalnya net income diketahui. Tapi kalau misalnya net income nggak diketahui atau dividen nggak diketahui, nah itu ya nggak apa-apa kalau dua-duanya nggak diketahui. Nah, itu. Tapi ini kan ya kalau pokoknya kalau salah satu diketahui antara net income atau dividen, salah satunya lagi harus diketahui gitu, dua-duanya. Kenapa? Karena bakal bakal kepake di perhitungan nanti gitu. Tapi kalau misalnya dua-duanya nggak diketahui ya udah nggak apa-apa. Karena bisa pakai RE awal sama RE akhir. Nah, ini untuk RE akhir tahun 2019, yaitu kita pakai RE awal 2020 kan. Kita isi di RE awal 2020. Nah, kayaknya juga perlu trik-trik mencari nilainya. Karena kan kadang untuk RE awal tahun berikutnya itu dia nggak disebutin di soal, tapi di mana? Ada di worksheet. Kalian juga buka worksheet untuk nyari data-data. Nah, sama halnya dengan net income. Karena kadang net income atau dividen juga diketahuinya dari worksheet nilainya itu. Gitu. Oke, pertama jadi harus kita cari RE awal 2020-nya. Kita bisa cari dari worksheet. Nah, bisa lihat sini di beginning RE-nya itu 908.000. Masukin deh. Yang S ya, yang credit ya. Yang ini. Oke, mungkin untuk data perusahaan segitu aja cukup. Kita cuma masukin apa yang diketahui di soal aja gitu kan. Nah, terus masukkan data terkait alokasi aksesnya. Nah, di sini bisa kita lihat aksesnya ada lumayan banyak. Ada inventory, equipment, land. Nah, sini ya biasanya kan di soal kan udah diketahui ya under value atau over value gitu kan. Ya, tapi kalau di sini ya berarti kalian harus jeli lah ya karena ya itulah. Makin di sini emang bukan berarti kalian nggak belajar ya, tapi kalian tetap harus belajar gitu. Jadi ilmu kalian kepake di sini. Inventory, nilai bukunya lebih kecil dari fair value. Berarti apa? Under value kan? Under value berapa tuh? 50.000. Nah, ini caranya. Ya tinggal kita pilih akunnya. Apa nih? Inventory tadi kan? Inventory. Dia apa statusnya? Under value atau over value? Under value kan? Kita pilih. Terus, nah ini kalau kadang soal tuh ada yang diketahui kan, persen dari aksesnya itu berapa. Misal 50% akses ke sini, 20% ke sini gitu kan. Nah ini kebetulan kan persentasenya nggak diketahui. Ya udah kita skip. Kalau nggak diketahui berarti kita langsung tahu jumlahnya kan berapa kan. Nah inilah saat-saat sel warna kuning itu ditimpa gitu. Yang udah diketahui gitu. Ketahui berapa nih? 225 dikurangi 175. Itu berapa? 50.000 ya kan. Kita tulis dari 50.000. Nah, terus apalagi tadi? Ada equipment sama land. Equipment itu under value 150.000, landnya under value 100.000. Equipment, land, under value semua. Terus jumlahnya dari 150 sama 100 ya. 150. Terus kita masukin masa manfaatnya untuk yang equipment sama land. Untuk yang equipment tuh 10 tahun ya, 10 tahun. 10 tahun. Oke, terus nggak ada lagi ya, nggak ada alokasi sisanya ya. Oke deh, kalau nggak ada nggak apa-apa. Nah, nanti kalau misal ada sisanya nih ya kan, misal masih ada sisa. Nah, kalian yang biasanya ke paten atau goodwill itu loh. Kalian pilihnya di sini. Alokasi sisa ke, nah kalian pilih goodwill atau paten ada di sini. Tapi ini kebetulan sisanya 0 kan, 0. Jadi ya udah, nggak usah diapain. Gitu. Kalian nggak ada masalah manfaat ya kan inventory. Nah, ada lagi guys, catatannya. Kalau kalian input aksesnya ini ke inventory, nah nanti nilai amortisasinya itu kalian input manual. Di mana? Di sheet perhitungan. Kalian buka sheet perhitungan nih. Nah, ini kan bisa dilihat nih nilai eh, amortisasi si inventory-nya div 0 gini kan. Nah, tidak kalian input manual. Berapa tadi amortisasinya? Kan amortisasinya 80% di 2019, terus sisanya 20% lagi berarti di 2020 ya kan. Ya udah.
Kita masukkan, ini dikali 80%. Oh iya, kalau kalian mau masukkan amortisasi itu, kalian harus masukin, kalau mau masukin manualnya, nilai amortisasi itu kalian masukin nilainya itu negatif, berlawanan ya, berlawanan dari unamortized-nya. Ya misal, unamortized-nya positif kan, ya berarti amortisasinya negatif. Atau kalau misal di sini unamortized-nya negatif, ya kalian masukin nilainya positif gitu. Terus masukin ke yang 2020-nya juga. Jadi ini dengan min ini dikali 20%. Oke, itu kira-kira. Udah, kalian input di sheet perhitungan itu cuma khusus untuk inventory itu aja, sisanya kalian cukup lihat hasilnya. Oke. Nah, oke, alokasi X sudah selesai. Lanjut ke transaksi inventory-nya. Nah, jadi sini cheat sheet gua mengakomodir 2 transaksi inventory sekaligus. Kalian kalau misalnya ada 2 transaksi gitu, jangan kalian masukin dua-duanya di sini, tapi kalian pisah, ada yang di sini satu gitu ya. Walaupun ini kelihatannya bisa banyak, tapi sebenarnya jangan gitu. Jangan semua transaksi di satu spot, tapi harus satu di sini gitu. Nah, sini bisa kita lihat mana ya? Tahun penuh berkah, mereka berhasil menjual persediaan dengan harga jual 400.000. Nah, bagi Prambors berarti apa nih? Kalian harus identifikasi transaksinya dulu. Prambors ya kan yang jual berarti. Prambors menjual kepada stream kan, berarti apa? Downstream kan. Ya udah kita pilih ke skema transaksinya dulu. Skema transaksinya apa? Downstream, ya kan? Masukkan. Ini di tahun berapa nih? Dia di tahun 2019. Nah, berarti kalian masukin di daerah sini. Jangan ke tahun-tahun yang lain, oke? 2019 berapa tuh? Dia nilai transaksinya 400.000 kan. Nah, terus kalian masukin totalnya apa nih? Dia menetapkan hak margin atas HPP sebenarnya 25% kepada stream. Margin 25% dari HPP ya kan. Berarti gimana tuh? Ini kita isi persentase marginnya 25%. Nah, terus isi darinya itu dari HPP atau COGS. Dan ini kalian pilih ada COGS atau sales. Biasanya di soal itu biasanya kalau yang mudah itu sales kan, tapi kadang dosen biasanya menyebutkan gitu COGS. Biasanya COGS ya udah kita isi COGS. Terus untuk sisanya, nah ini sisanya. Tapi jualan persediaan stream kepada Prambors adalah 100.000. Untuk 25.000. Kok nggak ada sisanya ya? Jadi kita masukin yang kedua dulu ya. Nilai penjualan persediaan stream kepada Prambors adalah 100.000. Nah, berarti di sini ada 100.000. Ini tadi kan yang stream ya, yang jualan ya. Berarti upstream. Terus ininya sama ya di tahun 2019 ya. 100.000. Terus persentase marginnya. Oh, di sini dia langsung diketahui ya 25.000. Nah, kalau kalian diketahui langsung 25.000 ini, berarti kalian langsung masukin ke unrealized-nya aja. Karena udah diketahui persentase marginnya itu 25.000. Kita masukin deh 25.000. Terus, oh ini ternyata sisanya. Astagfirullah. Ulang, jangan masukin 25.000. Oke. Nah, ini ya, ternyata sisanya ya. Nah, dari stream kepada Prambors, dari Prambors kepada Steam. Nah, ini yang pertama tadi ya, yang 400.000 tadi, dia sisanya 50.000 ya kan. Kita masukin dari 50.000. Nah, dia dapat langsung nilai unrealized profitnya kan. Nah, kalau kalian udah dapat nilai unrealized profit di sini, kan kalian tadi konsolidasi tahun 2020 kan, kalian langsung masukin ke sini unrealized-nya. Kalau misal dia laku nih di tahun dulu, tapi biasanya laku sih, jadi
lebih baik kalian langsung masukin gitu. Ini 10.000 kan, ya udah kalian masukin 10.000 di sini juga. Kenapa? Dia realize di 2020 kan. Terus masukin ke yang ininya, yang tahun 2020-nya. Nah, pas di tahun 2020 ternyata dia ganti nilai penjualannya itu 350.000. Ya udah kita masukin 350.000. Tapi kalau misalnya nggak ada keterangan gitu, berarti kalian kopas aja ini ya. Berarti sama gitu kan, diasumsikan sama gitu jumlahnya. Terus sisa persediaannya adalah 30.000. 30.000 sisanya. Persentase marginnya sama mungkin ya. Sama 25% dari COGS. Nah, gitu. Terus kita masukin ke yang transaksi kedua. Nah, di sini agak tricky ya untuk pemasukannya. Kenapa? Karena ya cheat sheet gua pun agak nggak bisa mengakomodir secara global, secara penuh gitu ya. Jadi ada beberapa titik kalian perlu mikir ya di sini. Nah, salah satunya ini contohnya nih. Atau misalnya tersebut memperoleh keuntungan 25.000. Nah, dia memperoleh keuntungan 25.000 kan. Kalau kita masukin di unrealized langsung itu kan nggak bisa kan. Maksudnya salah gitu hasilnya 25.000. Nah, jadi kita masukin persentase marginnya dari yang diketahui tadi apa? Diketahui tadi kan margin 25.000. Berarti berapa tuh persentasenya? Ya kan nggak berat sebenarnya kan mikir kayak gitu kan. Berarti berapa tuh 25% ya kan? 25%. Terus sisa persediaannya di sini bisa dilihat 40.000. 40.000. Nah, darinya ini nah, atas penjualan tersebut berarti dari sales ya. Sales. Udah benar berarti. Terus lanjut ke tahun berikutnya. Dia menjual persediaan 80.000, diganti nilai penjualannya 80.000. Sisanya adalah 20.000. Ini 25% juga dari sales juga. Sama jangan lupa masukin yang tahun lalu ya kan, 10.000. Oke, untuk transaksi inventory kelar inputnya. Lanjut ke transaksi berikutnya. Tetap non-depreciable. Di sini emang ya agak lama ya inputnya, tapi setelah input kalian selesai kok. Nah, ini untuk yang non-depreciable bisa dilihat di sini ya di paragraf ini. Stream juga menjual sebidang tanah dengan nilai buku 250.000 kepada Prambors dengan harga jual 300.000. Apa nih? Stream menjual ke Prambors berarti kan dia transaksi upstream ya kan. Kita pilih deh transaksi upstream. Terus book value-nya adalah berapa nih? 250.000. Terus harga jualnya 300.000 ya. Harga jual 300.000. Oke, udah selesai untuk yang non depreciable. Nanti semisal ya, semisal ada soal ada sebutin di tahun berikutnya kayak dijual nih si land. Nah, kalian masukin realized gain-nya aja atau loss-nya aja di daerah sini. Terserah di tahun berapa nanti terjualnya gitu kan. Oke, untuk non depreciable selesai. Terus lanjut ke yang depreciable. Nah, di sini ada dua ya kebetulan transaksinya. Nah, pada 1 Agustus 2019, nah khusus untuk yang aset tetap depreciable, kalian perlu memasukkan tanggal transaksi di sini. Untuk apa? Untuk perhitungan si ininya nanti depresiasi. Nah, di sini kalian bisa pilih asetnya apa. Oh, kebetulan udah benar ya building ya. Ini kalian bisa pilih sebenarnya ya. Kalau sama atau gimana gitu. Ya, sesuai kehendak kalian lah nanti. Nah, sini kita masukkan skema transaksinya. Prambors menjual sebuah gedung berarti apa nih? Downstream kan? Downstream di tanggal 1 Agustus 2019 berarti di 2019 ya masukinnya ya. Masukinnya ingat apa tadi? Bulan dulu, tanggal, tahunnya. Oh iya, lupa. Ini jangan dijadikan udah benar ya. 1 Agustus ya udah benar. Ya, nanti kalau kalian misal menemukan tanggal kurang dari 15 ya kalian bulatkan ke tanggal 1, oke? Ini udah bulan ya. Agak musingkan emang formatnya, tapi gimana guys? Nggak bisa diganti cuy untuk inputnya.
Terus kita lihat book value-nya di sini. Nah nih, ya udah nilai jual dulu aja deh yang ada 348.000. Kita jual 348.000. Oh iya, di sini gua udah masukin catatan-catatan untuk kalau kalian bingung di sini ada petunjuknya, ya kan. Jadi tinggal diarahin ke yang merah-merah gini aja. Nah, terus ini kebetulan book value-nya nggak dengan mudah didapat nih kan, agak perlu ngitung nih. Dia pada 1 Agustus nilai 700.000 dari orang lain dan didepresiasikan dengan metode garis lurus selama 10 tahun. Tahun 2015 ya kan. Berarti berapa tuh? 16, 17, 18, 19. Udah 4 tahun. 4, 4 kali 70.000 berarti 280.000. Udah berkurang 280.000 berarti tinggal 420 ya kan. Nah, nilai buku yang kalian masukkan itu adalah nilai buku yang sudah didepresiasi, udah netnya, udah nggak ada nilai depresiasinya lagi. Berarti berapa? 520.000. Karena biasanya di soal pun udah diketahui langsung netnya. Tapi ini karena soalnya memang rada susah ya. Jago lah ini yang bikin soal TO intensif nih. Jadi kayak gitulah harus ngitung dulu. Sisa masa manfaatnya berapa? Udah 10, udah 4 tahun tadi kan, berarti tinggal 6 tahun. Udah nggak masukin 6 tahun. Nah, ini udah keisi sendiri dia kan. Unrealized gain sama realized gain, jadi kalian nggak usah mikir lagi. Terus ke berikutnya ada lagi dia jual equipment nih. Di sini di bawah. Peralatan mixing suaranya kepada Prambors dengan harga 50.000. Skema transaksi apa tadi? Oh, upstream berarti ya. Upstream terus 1 April 2020. Berarti di 2020 ya masukinnya ya. 2020. Ingat jangan sampai kalian masukin di 2019. April 2020. Nah, ini juga termasuk multiplier ya. Nanti kalau misal nilainya value, kalian ubah aja di sini, oke? Nih 12,3 kalian tukar. Terus book value-nya itu, nah di sini dia mengambil keuntungan 22.000 ya kan. Berarti bisa kita langsung isi nih si unrealized gain-nya. Sama yang penting ini sih masukin si masa manfaatnya 5 tahun. Ini bentar. Coba ya kalau misalnya ini 22.000 bisa nggak ya? Oh bisa, ya udah. Berarti bisa kalian input langsung di sini. Kalau misalnya diketahui gainnya ini kan udah dapet nih marginnya 22.000, ya udah langsung masukin di unrealized gain. Kalau loss ya berarti kalian kasih negatif ya. Gitu. Membedakan. Oke, untuk yang depreciable cukup kayak gitu inputnya. Terus ke transaksi bond. Oh, belum ada ya transaksi bond di sini ya. Ada transaksi bond berarti pakai soal yang ini misal eh ini dulu deh sampai sini dulu deh, sampai sini. Nah, nanti deh yang bond. Nah, setelah kalian misal udah selesai nih sampai sini nih, yang bondnya belum ada kan, misal. Ya, berarti kalian tinggal ke sheet perhitungan karena input kalian udah selesai kan. Tinggal kalian salin deh di kertas kerja kalian nih, perhitungan eksesnya kayak gini, perhitungan amortisasi eksesnya kayak gini, ini kalian tinggal salin. Terus, nah ini sebenarnya untuk catch up adjustment ya, tapi karena ini metode ikutas jadi nggak ada dia di hide. Terus ini perhitungan income from S, NCI, sama investment in S-nya. Jadi udah jadi satu dalam tabel ini. Jadi kalian bisa tinggal salin juga nih. Ini tinggal salin, salin. Nah, jadi yang saldo income from S sama NCI expense-nya di sini ya, guys. Terus di sini untuk ngitung saldo akhir investment in S-nya gitu. Nah, terus ini juga ada buat perhitungan REP beginning. Kalau misal perlu bisa di worksheet kan REP beginning belum diketahui tuh. Nah, di sini buat ngitungnya bisa. Nah, sini ada tombol untuk lihat jurnalnya. Dan ada kita bisa lihat jurnal konsolidasi atau jurnal buku P. Kita konsolidasi deh, ya kan? Nah, yang ini ya, yang 2020 yang kalian lihat, jangan yang 2019. Nah, 2020 nih. Udah kan udah jadi itu jurnalnya. Tinggal kalian salin ke kalian. Oh ya, kalau misal ada jurnal yang kayak gini nih, ada judulnya tapi jurnalnya nggak ada. Ya itu berarti emang nggak ada jurnalnya gitu. Jangan usah disalin. Terus kalau misal jurnalnya kayak gini nih, kayak ada bolong gini kan, ya kalian tulis sesuai apa adanya aja gitu. Misalnya investment S pada inventory gitu berarti kan.
Karena ini sebenarnya ada space buat akun lainnya gitu, tapi dia nggak muncul. Gitu. Oke, kira-kira kayak gitu untuk sampai yang eh, depreciable ya tadi ya. Nah, untuk bondnya, nah ini sebenarnya udah jadi ya kalau misal nggak ada bond ya. Udah jadi nih. Tinggal salin-salin deh. Misal ada transaksi bond ya. Di inputnya nanti, nah di sini bond itu agak apa ya, agak ribet ya. Karena apa? Kalau gua mau bikin otomatis juga pengisiannya kayak tinggal masukin yang di soal itu, dia terlalu lama buat bikin rumus-rumusnya dan gua nggak ada waktu buat itu. Jadi agak manual, semi-semi manual lah, tapi gampang kok. Nih misal data bondnya kayak gini ya, nih yang E nih. Pada tanggal 1 Juli 2018, Panta menerbitkan 8% obligasi 300.000. Nah, jadi apa yang harus kalian lakukan untuk bond ini? Pertama, kalian identifikasi dulu transaksinya jenisnya apa nih. Dia apa Panta menerbitkan bond, berarti apa nih, downstream ya kan? Masukin downstream. Terus persen pembelian bondnya. Nah, di sini dia bisa lihat nih, membeli 10% obligasi. Ya udah masukin 10%. Ya kan? Terus transaksinya di mana dia? 2018. Oh ya udah, kita ganti dulu deh. Kita ganti soal dulu. Kita 2018 ya. Nah, tadi 2018 nih transaksinya. Eh, oh ini penerbitan ya, transaksi sebenarnya 2019 nih ya. Ya berarti udah benar tuh ya, 2019. Ya dah. Nah, 2019 kan. Tapi dia terbitnya 2018. Nah, setelah kalian ngisi persen pembelian bond, nah kalian langsung ke bond calc. Jangan langsung ngisi itu dulu. Kalian ngisinya dari sini soalnya. Nah, jadi di sheet bond calc ini, di sini ada tabel amortisasi bond untuk si penjualnya. Ini penjual di kiri ya, penjual ada di kiri, pembelinya di kanan. Ini untuk pembelinya. Mau siapapun itu penjual atau pembelinya, yang penting ini penjual, ini pembeli gitu kan. Nah, terus nanti kalian bakal input itu dari sini, ambil nilainya dari sini, gitu di bawah ini. Karena apa? Ini nilai total si bondnya di akhir tahun gitu. Nah, misal nih, dia kita lihat kontraktual rate-nya 8% ya. 8% itu kan bunga kontraktualnya kan. Kita masukin 8%. Terus masukin efektif interest rate-nya untuk si penjual ya kan. Penjual sama pembeli kan beda nih, MR-nya atau effective interest rate-nya. Nah, untuk si penjual itu dia 11%. Ya udah kita masukin 11%. Terus kita masukin nominalnya. Nominalnya berapa nih? 300.000 ya kan, 300.000. Nah, ini carrying value udah dapat, terus kita masukin periode jatuh temponya, dia ada 10 tahun ya kan, 10 tahun. Nah, di sini yang kayak masukin bukan eh, bukan 10 tahun ya, tapi 20 tahun. 20 periode, karena periodenya 20 kan, ya kan. Kalau karena dia apa dibayarnya semesteran ya kan. Bunganya ada Januari sama Juli. Terus jenisnya kita masukin semester, terus tanggal mulainya masukin pas tanggal terbitnya itu 1 Juli 2018 di 7/1/2018. Nah, udah kan dapat kan eh, tabel amortisasi untuk si penjual ya. Kalian bisa salin di kertas kalian amortisasinya, terus sama ini eh, untuk pembelinya. Pembelinya kan dia cuma beli 10% kan. Ya udah, kita udah bener masukin 10% di sini. Nah, terus efektif interest rate ya, karena dia beda kan. Ini 12%, ya udah kan masukin 12% di sini. Nah, sini carrying value-nya bisa dilihat berubah kan. Nah, ya udah deh.
Nah, udah selesai kan input di sini. Nah, terus apa yang kalian lakukan? Kalian balik lagi ke input. Nah, kalian masukin data yang diperlukan di sheet input. Apa aja nih? Nilai bond PJ saat transaksi. PJ ini penjual ya, PB pembeli. Nilai bond penjual saat transaksi sama nilai bond pembeli saat transaksi. Tadi soal dia transaksinya kapan? Transaksinya adalah 1 Juli 2019 ya kan transaksinya. Nah, tanggal 1 Juli 2019. Nah, berarti yang kita lihat adalah tanggal 1 Juli 2018. Nah, di sini nih. Nih, sama nih posisinya kan. Nah, ini yang kita ambil nilai ini. Ini kita ambil CV-nya, penjual sekian, terus pembeli nih 1 Juli 2019 kan ya. Dia ini. Kita kopas. Nah, kan nggak usah pusing-pusing mikirin ini harus dibagi 10 dulu, kalian kopas aja sesuai gimana adanya di sheet tadi. Oke. Jadi santuy lah. Nah, untuk yang nilai bond saat transaksi kalian cukup masukin di tahun transaksinya karena ya udah kan nilai ini kan cuma nilai pas transaksi diminta. Terus kalian juga diminta carrying amount akhir tahunnya, baik penjual maupun pembeli. Nah, carrying amount ya kalian lihat di sini di akhir tahun. Nah, saldo bondnya berapa ya kan? Akhir tahun 2019 nih. Akhir tahun 2019 kalian masukin ini copy, taruh. Nah, sekalian sama kalian harus juga masukin untuk yang 2020. Kenapa? Karena di soal ini dia konsolidasinya di tahun 2020 kan. Alias kita diminta jurnal tahun 2020. Berarti kalian harus masukin nilai sampai ke tahun konsolidasinya. Kalau misalnya tahun konsolidasinya 2022, ya kalian masukin nilai sampai 2022 gitu. Nah, ini untuk tahun 2020 yang ini nilainya. Kan, tinggal kopas. Masukin. Terus ke yang pembeli. Akhir tahun 2020, 2019 sama 2020 berarti yang ini. Kan, ini sama ini. Terus masukin interest payable sama receivable. Nah, karena interest payable sama ya kalian kopas 2 kali kan nggak apa-apa kan, gampang. Udah gini 2 kali. Terus untuk yang pembelinya, terus receivable. Nah, terus interest expense-nya kalian ambil eh, dari sini di bawah lagi. Untuk akhir tahun 2019 itu ini 23.343. Terus ambil yang 2020 juga, sama ambil interest income-nya. Ambil juga interest income-nya. Oke, untuk yang bond selesai, kalian tinggal lihat perhitungan sama jurnalnya. Nah, ini udah muncul kan di sini kan. Gain-nya berapa sama ya kayak gitu lah muncul di perhitungan dana kan untuk yang bond. Gitu deh, jurnalnya juga udah jadi. Nah, nih. Untuk yang eliminasi bonds, nah ini udah jadi kan jurnalnya. Gitu guys, untuk yang bond. Agak ribet ya, tapi ini tinggal kopas-kopas doang sih. Setidaknya jurnalnya udah tinggal lihat gitu kan. Nah, ini kalau misal butuh nyari MR ya kalian bisa masukin di sini. Periode aslinya berapa, CR, PV, FV. Sama ini terakhir kalau ada transaksi resiprokal lainnya kalian bisa pilih di sini nih, apakah di AP, sewa atau dividen receivable yang antar perusahaan company ya, kayak misal P menyewa dari S gitu kan. Gitu. Masukinnya di sini. Terus sama lagi ya, kalau misal dia preakuisisi, ya kalian masukin tanggalnya di sini kan ya. Masukin tanggal di sini, tapi ya ingat tadi kalau misal kurang dari tanggal 15, kalian masukin tanggal 1 aja. Oke. Terus nanti kalian bakal milih
jenis jurnal pre-akuisisinya. Apakah dia pre-acquisition earning atau revenue expense. Nah, terus di sini bakal ada surplus penjualan, ya kan? Surplus untuk penjualan yang upstream. Ini kalian nggak perlu isi. Kenapa? Karena nanti dia auto terisi kalau kalian sudah input di transaksi-transaksi intercompany-nya ini. Jadi dia nanti auto isi di sini gitu. Ini buat pre-akuisisi ya, ada sales-nya di sini, COGS di sini, expense di sini. Oke, kira-kira sekian untuk tutorial dari gua untuk cheat sheet AKL bagian 1 ya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau cheat sheet-nya kurang mantap. Mungkin kritik dan saran atau misal ada koreksi perbaikan bisa di chat ke gua ya. Udah ada kontaknya di dalam cheat sheet, oke? Terima kasih guys.